Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di tepi sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaru adh-dhunub was-sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rabbul ardina was-samawat, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى تعاقب الأوقات. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Yang sama-sama kita muliakan dan senantiasa kita hormati para habaib, para syaraib, para zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di sini ataupun yang ada di mana-mana, yang berkah dengan keberadaan mereka bumi kita aman, sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi di dalam kitab Simtud Durar, hum amanul ardi fadzakiri. Para habaib itu adalah pengaman sebagai pasak daripada bumi, daripada turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para habaib kita, para syaraib kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disabarkan, ditabahkan hati-hati mereka di tengah polemik yang ramai saat ini, di mana sebagian ada orang yang bermasalahkan membahas tentang zuriat Rasulullah. Ada usah kita umpat-umpatan bala. Ngapain kita ngurusin nasab? Nasib sendiri aja belum jelas lagi. Ngapain kita repot-repot ngurusin nasab? Apalagi nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih aman, lebih baik kita salah dalam mencintai daripada kita salah dalam membenci. Dan yang kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, wabil khusus guru kita bersama Guru Khairuddin dan guru-guru yang lain yang tidak dapat belum sebutkan nama beliau satu persatu, selain kada tahu lawan dia ulmi lagi ceramah, bukan lagi absen ya. Kalau mau absen kada cukup waktu kita. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada sidin-sidin. Mudah-mudahan dengan hadirnya sidin menambah keberkahan acara kita pada hari ini. Karena kata Nabi kita Muhammad, man jalasa aliman, barang siapa yang duduk bersama orang alim, yang duduk dengan ustaz, paka'an nama jalasani, maka Nabi seolah-olah dia duduk bersama aku Nabi. Jadi kita beruntung benar pada hari ini bisa duduk bersama para alim ulama, kita seolah-olah duduk dengan
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita muliakan Pak Camat, Pak Lurah yang alhamdulillah luar biasa sidin. Sesibuk-sibuknya sidin masih sempat untuk menghadiri acara pada siang hari. Kita doakan Pak Lurah mudah-mudahan sidin sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dinaikkan karir beliau, dan mudah-mudahan beliau memberikan manfaat kepada kita semua. Serta hadirin hadirat jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada siang hari ini, wajah-wajah yang hadir ini kelak di hari kiamat akan dikenali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah mencatat ketika lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa kejadian yang luar biasa. Pada ketika Nabi kita Muhammad dilahirkan oleh ibunda beliau yang bernama Siti Aminah, Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi di dalam Maulid Simdud Durar, beliau menjelaskan wa kullu dabbatin li Quraisy nataqat bi fasihil ibar. Ketika Nabi kita Muhammad lahir, semua binatang, semua hewan yang dimiliki oleh kaum Quraisy yang ada di Mekah pada saat itu, semua hewan bisa berbicara. Nataqat bi fasihil ibar. Mereka berbicara dengan sepasih-pasih ibarat. Apa ibarat yang mereka ucapkan? Qad wulida an-nabiyyul muntazar. Serempak semua hewan, baik yang hewan yang liar, yang jinak, punya sabarataan hewan. Waktu ketika Nabi kita lahir, sabarataan bisa berpandir. Nah, pandirannya sungguh Nabi yang ditunggu-tunggu telah lahir. Ini kemuliaan Nabi kita Muhammad. Saat beliau lahir, sabarataan binatang bisa berpandir. Nah, kita bayangkan seandainya zaman kita ini ada binatang bisa berpandir, itu mahal berarti juga. Kenapa burung apa kan? Bio lah. Mahal harganya. Padahal pandirnya apa? Satu kalimat saja. Assalamualaikum. Bisa berpandir, mahal juga. Jangan zaman lain juga lah. Sugih berataan kita hewan. Dan saat ketika Nabi kita Muhammad dilahirkan, api Majusi yang tidak pernah padam, yang disebut dengan api abadi, itu sembahan orang Majusi. Pada saat ketika Nabi kita Muhammad lahir, seketika padam aja. Dan iblis yang biasa kawan naik turun naik, iblis itu ketika turun naik langit aja. Iblis ini luar biasa. Dulu iblis ini gurunya para malaikat, orang yang dicintai Allah iblis. Tapi iblis su'ul khatimah. Setelah menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang dilaknat oleh Allah. Gara-gara apa? Seperti ini kesalahan iblis. Kesalahan iblis seperti ini dia baik, sombong. Padahal ibadah ribuan tahun, jadi gurunya para malaikat. Sebuting aja penyakit iblis sombong. Ini menjadi renungan kita. Jangan sampai di hati kita ini ada sombong. Setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun harta yang kita miliki, jangan sampai itu membuat sombong ada di dalam diri kita.
amal sudah kurang, ibadah sudah kada, sombong pulang. Iblis luar biasa. Jadi gurunya para malaikat, ketika ada rasa sombong di dalam hati, menjadi orang yang dikutuk oleh Allah. Nah, iblis yang biasa turun naik langit, pada ketika Nabi Muhammad lahir, iblis sudah kawal lagi naik ke atas. Iblis ini gawainya manalinga pandiran Allah awan Jibril. Karena iblis ini mendamar berita di langit, atas turunnya menyebarkan bagi kisah. Iblis ini ketujuh mau urusan orang lain, padahal urusan Allah lawan Jibril. Kalau urusan Allah lawan Jibril, tapi iblis ini ketujuh manalinga. Itu gawean iblis. Jadi mau ada orang lain yang ketujuh mau urusan yang bukan urusannya, itu sama lawan. Nah, yang seorang ketujuh mau urusan orang, ada lain urusannya. Tujuh manalinga. Ini besok bilang mananya Allah mau kemana-mana berpandir, berakan macam-macam. Itu gawian. Insya Allah di sini ada bang. Kita kebanyakan bibinian biasanya udah kambing sih toh. Ada kalau ada tadamat ustaz lebih pulang langsung kabar desa kampungan. Itu gawian. Insya Allah di sini ada. Karena di sini dudukan beretaan tahu mungkin bila kawan sih. Jadi gawean iblis itu. Iblis yang biasa kawan naik turun. Pas Nabi kita Muhammad lahir, kada kawal lagi iblis. Kada kawal lagi mencuri, mendengar berita langit. Iblis. Luar biasa Nabi kita Muhammad. Beruntung kita, bersyukur kita dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi seandainya kita malah hidup ini pada sepi, hidup pada banyak berduit, hidup banyak musibah, itu pada hakikatnya kalau kita merenung, itu kada seberapa. Kita masih berada dalam kenikmatan yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang pernah diinginkan, pernah diminta oleh seorang nabi setelah Nabi Musa. Tahu ya Nabi Musa? Lain Nabi Isa. Nabi Musa lain Nabi Musa. Nabi Musa ini luar biasa pangkat sidin nabi dan rasul, dan mendapatkan gelar kalimullah, orang yang bisa berdialog dengan Allah. Dengan pangkat jabatan setinggi itu, Nabi Musa pernah meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Untung ada kita. Nabi kita Muhammad pernah bersabda, tuba, beruntung dia Nabi. Liman ra'ani, orang yang pernah melihat dengan aku, wa amana bi, dan dia beriman denganku. Dia melihat aku dan beriman dengan aku. Itu para sahabat hidup di zaman Rasulullah, melihat dengan akhlak Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah. Itu orang beruntung ya. Dan lanjutan hadis tadi, wa tuba summa quba summa quba. 3 kali Nabi menyampaikan. Dan beruntung. Kemudian dia beruntung dan beruntung. Yang pertama sekali ya. Yang kedua 3 kali Nabi menyebutkan. Siapa yang 3 kali beruntung ini? Liman lam yarani, orang yang tidak pernah melihat aku ya Nabi. Soalnya dia boleh tahu. Dan mimpi Nabi bang. Orang yang tidak pernah melihat aku ya Nabi, wa amana bi, tapi mereka beriman dengan aku. Siapa dia? Bukankah itu orang-orang yang hidup di akhir zaman semacam kita?
Itulah keuntungan terbesar yang saat ini kita miliki dan kita perlu syukuri. Mensyukuri nikmat Allah berupa dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad dengan cara banyak-banyak kita menyambat, menggenang, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak salawat kepada Nabi Muhammad, dengan banyak mengingat Nabi Muhammad, maka kita akan diingat oleh Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika batu dia mengucapkan salawat, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ingat dengan batu itu. Setelah beberapa tahun tetap ingat Nabi kita dengan batu yang mengucapkan salam kepada si. Itu batu makhluk tidak bernyawa, benda mati. Nabi nya terus. Bagaimana dengan umatnya? Kita nambah salawat lawan Nabi, yang menggenang lawan Nabi Muhammad dan senantiasa mengingat nama Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi kan diingat lawan kita. Dan bahkan dikatakan orang yang bersalawat lawan Nabi Muhammad berarti orang itu sedang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena setiap orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan salawatnya kepada Nabi Muhammad. Yang bersalawat disampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, si fulan bin si fulan, si anu bin si anu. Jadi otomatis orang yang bersalawat kepada Nabi itu ini berbakti lawan kuitan. Berarti ini memperkenalkan kuitannya lawan Nabi Muhammad. Karena disambat dengan si anu, anak si anu. Disampaikan oleh malaikat. Artinya kalau kita bersalawat kita tidak absen banyak, absen lawan Nabi Muhammad. Berkah kita nih, kawah hidup, beisi anak, beisi bini, beisi macam-macam. Itu berkah Nabi Muhammad, berkah adanya Nabi Muhammad. Maka kita berterima kasih lah. Orang yang berterima kasih lawan Nabi Muhammad, dia tidak akan lupa dengan Nabi Muhammad dalam setiap gerakannya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dia akan terus ingat dengan Nabi Muhammad. Orang yang bangun tidur, yang ingat dengan Nabi Muhammad, pasti dia baca doa. Jujur aja. Kan ajaran Nabi Muhammad, bangun guring baca, ada bacaan doanya. Bila hendak guring ada bacaannya, masuk WC ada bacaannya, keluar WC ada bacaannya, dan ada tata caranya. Ini kegiatan kita sehari-hari itu ada tuntunan, ada anjuran, ada tata cara yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Jadi usahakan dari bangun tidur kita sampai guring lagi, jangan kada ingat lawan Nabi Muhammad. Dan bahkan wajar Habib Umar bin Hafiz Hafizahullah Ta'ala, ulama Yaman, beliau mengatakan seandainya kita tahu, seandainya kita mendengar nasi, setiap butiran nasi yang ingin kita makan, nasi itu berucap lawan kita, berpandir lawan kita. Ujian nasi napa? Sebelum ikam memakan aku ujian nasi, baca dulu salawat kepada Rasulullah. Tapi sayangnya kita ada mendengar. Baca salawat kepada baginda Rasul. Pohon, benda mati, dan bahkan semua
yang ada di permukaan bumi mereka senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Jangan sampai kita umatnya yang mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah, kita pada ingat bahwa Nabi Muhammad, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, kalian ingin menghitung nikmat yang Aku berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tapi kita tidak disuruh menghitung, kita disuruh bersyukur. Ya, berterima kasih. Berterima kasih lewat nikmat Allah. Dan nikmat yang terbesar yang dapat kita rasakan adalah nikmatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat jemaah Maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih lawan Nabi dengan membanyakkan salawat kepada Rasulullah adalah sebagai ungkapan kita kepada Nabi kita Muhammad untuk kita mencintai kepada beliau, untuk kita selalu ingat dengan beliau. Terima kasih kita, apalagi bibinian bu pian tuh harusnya berterima kasih lawan Nabi Muhammad. Pian harus banyak mengingat lawan Nabi Muhammad. Jasa sini luar biasa lawan bibinian. Karena bibinian ini sebelum lahirnya Nabi Muhammad, sebelum datangnya Islam, bibinian ini dianggap sebagai aib. Mohon maaf, bibinianlah dahulu bila ada melahirkan, lahir bibinian itu dianggap aib. Dan hal inilah yang mengakibatkan Sayyiduna Umar bin Khattab, beliau bila ingat kejadian ini, beliau selalu menangis. Karena Sayyidina Umar ini pernah di zaman Sidin baru Islam, Sidin pernah mengubur anak Sidin, anak bibinian hidup-hidup. Sidin selalu menangis, selalu ingat itu. Anak bibinian waktu itu dianggap sebagai aib. Jadi bibinian ini harus banyak-banyak bersyukur pian. Dengan berkat Rasulullah pian berharga. Dengan berkat Rasulullah pian bernilai. Bahkan mulianya bibinian, di dalam Al-Quran ada surah yang bakalan An-Nisa. Artinya bibinian. Ada surah di dalam Al-Quran nambahan Ar-Rijal, Lalakian. Ada tak? Dengan berkat Rasulullah bibinian bernilai, berharga. Apalagi wadah kami, di wadah kami janda-janda. Wah, ini bisa tembus 25 juta. Mahal harganya. Palurai berkat Rasulullah mahal bibinian. Tapi janda nak ancang bang. Nang jorong banjar tu nang beisi nanti pikir tu kan belibak kata bujur-bujur beisi mahal. Berkat Rasulullah bibinian mahal. Jadi bibinian harus banyak mengingati Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah. Kenapa? Satu-satunya ibadah yang pasti dan pasti diterima oleh Allah adalah salawat kepada Rasulullah. Karena satu-satunya ibadah yang mana Allah menyuruh kepada kita menggawi, Allah lebih dahulu menggawi salawat aja. Kalau sembahyang Allah menyuruh aja, Allah ada sembahyang, menyuruh kita sembahyang. Ketika Allah menyuruh kita puasa, Allah menyuruh aja ada puasa. Tapi ketika renungkan, ketika Allah menyuruh kepada kita untuk bersalawat, Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada Nabi. Yusalluna kalau dalam ilmu nahwu itu adalah fi'il mudhari. Artinya lil istimrar, artinya terus menerus Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sampai dunia ini hancur, Allah tetap bersalawat kepada Nabi Muhammad.
Setelah menyatakan firman seperti ini, Allah melanjutkan dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, hendaklah kalian mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul. Gawian yang mana Allah menyuruh dan Allah pun melaksanakannya hanya salawat. Jadi kita renungkan luar biasanya salawat ini bagaimana. Makanya orang yang mengaku cinta dengan Nabi Muhammad pasti dia akan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Kita merenung sampai saat ini berapa sehari semalam kita bersalawat kepada Nabi. Ayo, berapa banyak kita sehari semalam ini berterima kasih kepada Nabi. Berapa kali dalam sehari semalam ini kita menggenang ingat lawan Nabi Muhammad. Judulnya dengan maulid meneladani akhlak, meningkatkan kecintaan kepada Rasul. Buktikan kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad. Man ahabba syai'an katsara dzikruhu, ujar ulama. Barang siapa yang cinta dengan sesuatu pasti banyak menyebutnya, pasti banyak menyambatnya. Man idda'a hubban nabi, barang siapa yang mengaku cinta lawan Nabi Muhammad min ghairi ittiba'i sunnah, tapi dia tidak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, fahuwa kadzdzab, maka orang itu pembohong, pendusta. Mengaku cinta lawan Nabi, ada orang berpintaan bisa mengadakan maulid menyumbang 10.000 orang. Mengaku cinta lawan Nabi, ada panitia masjid minta sumbangan bisa mengadakan maulid Nabi 5.000 orang. Itu kan menjadikan duit yang buruk benar. Kenapa? Akhirnya bila hendak menyumbang, ya Pak, bila hendak menyumbang bersedekah pasti menjadi duit yang buruk. Mau nggak baca tiakan dia biarnya. Ada sih kotak amal. Buka aja kotak amal tuh, lihat ya. Tak banyak duit ngambur, hanya kan? Pasti tak banyak ngambur. Kita bersedekah. Padahal di dalam Al-Quran tuh solusi kalau kita ingin rezeki kita diluaskan oleh Allah. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ya Allah, orang yang lagi sempit rezekinya, orang yang kali tapi banyak berduit. Ujar Allah, apa solusinya bila orang tua hendak banyak berduit? Nang ada itu disedekahkan. Kalau hitung-hitungan kita ya, kalau sudah ada tapi berduit, ini duit nang itu aja. Amun disedekahkan, maginya orang. Padahal Allah sendiri mengatakan orang nang sempit rezekinya pun hendak luas, tuh rezeki duit nang ada itu disedekahkan. Ayo. Itu menguji iman kita, Pak. Ujian iman kita. Buktikan kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Yang dikatakan beruntung oleh Rasulullah sebagai orang beriman. Jangan dikira orang beriman itu kada diuji, Pak. Ahasiban nas, apakah manusia mengira? Apakah manusia menyangka ayyutraku ayyaqul amanna? Mereka dibiarkan saja mengatakan aku beriman. Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah. Ini ujian iman. Orang yang beriman kepada Allah, bernabikan Rasulullah, hidup penuh dengan ujian. Ujian istri, ujian suami, ujian anak. Pasti kita diuji sebagai orang yang beriman. Bagaimana iman kita? Jadi kita iman kita di akhir zaman ini, Pak, jangan sampai setipis kulit bawang iman kita.
Karena al-iman yazid wa yanqus, ya Nabi. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya iman dengan taat kepada Allah dan berkurangnya iman dengan sebab maksiat kepada Allah. Jadi iman yang ada di dalam hati kita, iman itu nikmat batin kita, Pak. Iman ini adalah nikmat batiniah kita yang ada di dalam hati, bisa berkurang, bisa bertambah. Jadi tugas kita untuk menjaga iman yang ada di dalam hati bagaimana supaya bertambah. Jangan sampai berkurang. Kalau nikmat batang tubuh ini semakin bertambahnya umur, semakin berkurang. Takut dia kaya, memakailah. Kekuatan kaya itu kan sama kekuatan sinar anom. Itu nikmat batang tubuh. Mata orang yang sudah tua ada sama matanya dengan orang yang lagi muda. Nikmat batang tubuh ini semakin bertambah, semakin berkurang, semakin dikurangi oleh Allah. Wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala ya'qilun. Orang yang biar Allah panjangkan umurnya, semakin panjangnya umur, semakin panjangnya usia seseorang, maka kekuatannya itu semakin berkurang. Itu nikmat batang tubuh. Mata ada air bahari lagi, rambut ada air bahari lagi, lah. Bahari bagus, siram berataan. Oh ini berwarna-warni sudah. Bahkan tak banyak yang putih pada mengilangnya. Itulah nikmat batang tubuh. Kekuatan nggak ada lagi, berkurang juga. Batang tubuh semakin tua, nah kadang berkurang tuh nafsu aja. Betul apa ya? Nafsu jangan mau berkurang. Kekuatan tubuh jasad semakin tua semakin dikurangi oleh Allah. Tubuh semakin tua tapi nafsu ada suara Tuhan. Makanya tadi berataan nafsu ya Allah. Manusia ini Allah nafsu dan akal, dua. Nafsu dan akal. Kalau binatang nafsu saja, akal ada diberi. Kalau malaikat akal diberi, nafsu kada. Makanya kemudian malaikat taat saja, maasi jalan Allah, pada semua maksiat lawan Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu pada maksiat kepada Allah, karena malaikat adalah makhluk Allah yang diberi akal tanpa nafsu. Sedangkan kita manusia diberi Allah dua, nafsu diberi, akal diberi. Jadi kalau kita manusia hidup ini hanya menggunakan nafsu saja, akal pada digunakan, maka derajat kita turun lebih hina daripada binatang. Hum kal an'am bal hum adallu. Manusia seperti binatang, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Jangan sampai kita hidup ini menggunakan hawa nafsu saja, Pak. Kalau menggunakan hawa nafsu ada habisnya. Ya, ujian Nabi, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin." Seandainya manusia itu berisi lembah daripada emas, la tamanna ayyakuna lahu thaniyan. Pasti manusia itu ingin pulang, hendak pulang dengan lembah emas yang kedua. Bila sudah berisi dua lembah emas, la tamanna ayyakuna lahu thalithan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti ingatannya manusia berisi nafsu, hendak pulang, menginginkan lembah emas yang ketiga. Apabila nafsu puas, bila sudah masuk pada dalam kubur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru nafsu puas. Itu sudah digambarkan nafsu. Jadi kita yang diberi nafsu ini banyak-banyak merenung ya. Bila banyak keinginan kok, itu nafsu. Gunakan akal untuk merenung, untuk berpikir. Nafsu ini menjadi Imam Bushairi di dalam Burdah. An-nafsu qattifil in tuhmi syabba ala hubbi radha wa in tabtimuhu yanfatimi. Nafsu ini seperti kekanakan yang sedang menyusup lawan mamanya. Nafsu yang ada di dalam diri kita ini seperti anak-anak yang lagi menyusul lawan ibunya.
In tuhmilhu syabba ala hubbir radha. Jikalau anak-anak yang sedang menyusu lama-lamanya dibiarkan, kada disapi, kada diampi, salawasannya menyusu. Wa in taqdimhu yanqatim. Tapi bila kekanakan yang sedang menyusu tadi diampi, disapi, kada menyusu, yanqatim, maka selamanya dia tidak akan menyusu lagi. Susah ada mengambil anak menyusu. Ngalih-ngalih. Nih, kalau kami orang Banjar itu, emang abahnya menyusu salawasan. Kenapa diambil kan? Emang bayi Tuhan nih. Ini sampai yang menyusu, kamu kekanakan ngalih juga awalnya. Nah, bila kekanakan itu bila diambil menyusu salawasannya ada menyusu lagi. Dahulu kami orang Banjar itu mampi kekanakan menyusu itu macam-macam tahun di sini. Di apa namanya di Buat Habang, Asam Kamal, ya. Nah, sama aja di sini lah namanya. Ngalih menyusui anak supaya ambil menyusu. Tapi bila sudah ambil menyusunya, aman deh abahnya. Ada lagi berebut. Untung dua buting ya Allah. Wanang anak menyusu, abahnya menyusu juga kawas sebelah seorang. Nang ngalihnya itu bisa anak kambar. Anak kambar apa sudah juga anak menyusu. Kayak apalagi abahnya, kilip-kilip mata abahnya melihatkan. Kira abahnya ayah anak itu pos-pos menyusu. Abah bagian bawah aja gini. Itu kekanakan menyusu. Seumpama nafsu yang ada dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita terbiasa kita menurutkan hawa nafsu, salawasa kita sampai mati menuju menurutkan hawa nafsu saja. Tapi kalau kita sudah dilatih, dibiasakan melawan hawa nafsu, insya Allah awak kita mengendalikan hawa nafsu. Misi kerudung asal cukup aja, misi kerudung 5 lembar. Tapi ngarannya nafsu ya kalau turun ke majelis pengajian balik kawan bisi akamban hanyar kerudung hanyar hendak juga hendak diluruti. Padahal seorang banyak bandar kan tak pakai dalam lemari. Ya Allah, biar menghendak membuktikan bulik ini dah. Buka lemari biar di dalam kamar masing-masing. Lihat aja. Hitung aja biar. Tak banyak ampun bini kampung kita. Amun kai setahun tu tahan aja 2 lembar mesti tapi. Amun bibinian kira-kira setahun 5 lembar mesti rodong tahan ada. Ulun ni pun jual kerudung mah. Bini ulun. Jilbab satu mat keluar model ini. Enak ada luas keluar pulang model hanyar. Enak keluar pulang model hanyar. Fashion bibinian ya. Ulun berjual baju lelakian, baju piyama kan lah. Atau di payung. Laki ini cuma setahun sekali juga jadi baju. Tapi kalau bibinian dia, masya Allah. Makanya jadi Imam Ghazali, al-mar'atu kal mir'ah. Bibinian itu seperti cermin. Artinya apa? Ketujuh bercermin, ketujuh berdandan. Bila nak keluar undangan tuh biar setengah jam mah dengan bini. Kena turun di rumah, nah jaga gana pulang berdiri di jalan kaca.
kaca jendela baca amin pulang. Kainan naik motor baca amin pulang kesepian. Almarhatu kal mir'ah. Sedikit aja beda dengan kalimatnya, tapi artinya jauh dan masuk akal. Perempuan seperti cermin. Dan lebih banget pada itu, cermin ini menjadi ulama bilang pacar ngalih memulih. Pengalaman gak Pak? Pengalaman gak? Bibinya tuh bila kita sakiti, pecah hatinya, minta maaf, berbaikan, baikan, tapi nggak kayak asal lagi. Kayaknya 2 tahun akan datang disambatnya ulang. Nah, aku bibinya bikin hati-hati lah, hati-hati. Karena Nabi kita Muhammad melihat perjalanan ke surga neraka itu banyak bibinya. Pada biar gue nyaman bener anak masuk surga. Ngalih pada kami, tengalih kami dalam biar mungkin nyaman bener. Masuk surga itu binian walaupun yang sembahyang fardu aja. Sembahyang puasa wajibnya aja. Walaupun kan penguasa. Sembahyang fardu waktu aja. Ada banyak sembahyang sunat. Inya kau masuk surga dari pintu mana aja. Sedangkan kami lalakian, kami kayaknya di akhirat. Kada kau sembarangan masuk ke dalam surga. Ada pintu-pintu khusus. Ada babus saha. Di situ nang kau masuk lewat pintu saha itu orang-orang nang pemurah, nang penyedekah. Ada babut duha, nang kau masuk lewat pintu itu orang-orang yang senantiasa sembahyang duha. Kalau pian di binian, pian kau kesal pian nak masuk lewat mana aja. Anak babu saha pian kau masuk, anak babu duha pian kau masuk. Tapi bunyi lah, bini anda mau kalau bibinya kau masuk pintu mana aja. Anak babu duha kau ini masuk, anak babu saha kau masuk. Kalau kami lalakian, kalau kami hidup di dunia ada termasuk orang yang ahlul duha, ada kau masuk surga atau pintu duha. Kalau ada pak penyedekah ada kau masuk. Tapi kalau pian bibinya kau masuk lewat mana aja. 5 putih di waktu pian hidupnya. Sampai yang 5 waktu jangan ditinggal. Puasa Ramadan jangan pada puasa. Tapi harus taat lawan suami, berbakti lawan suami. Sedikit aja syaratnya. Dan umat Nabi Muhammad yang pada hari kiamat dikenali oleh Nabi Muhammad dengan berkat air wudhu yang dia lakukan setiap hari. Bagudu kita pakai dengan jujur bibinian. Bibinian lah hati-hati. Bagudu itu bibinya ini rambut panjang lelah. Ini apa pengarangnya? Cacantong. Cacantong bibinya ini wajib ada dibasuh. Kalau bibinya bau itu wajib dibasuh cacantong panjangnya. Jangan dilipat ke belakang. Dilipat ke telinga. Nah, di belakang telinga. Bila ini kalau ke belakang, ini bau wudhu, ada tabasul, maka wudhunya ada sah. Ini banyak bibinya yang ada tahanan. Orang ada orang lain bini seorang, ada bini ulang dok, sekolah pesantren oleh pondok, ada tahu masalah itu. Pada cacantong ini wajib dibasuh.
Kalau kami laki ini pasti tabasu, kan panjang. Bila mesti tabasu moha pasti tabasu. Tapi kalau bibinian enak, bila berwudu dengan yang ke belakang, berarti ada tabasu. Bila wudu bila cantum pada tabasu, otomatis wudunya ada sah. Bila wudu ada sah, salatnya ada sah. Dan wudu yang kita lakukan setiap itulah sebagai penanda kita pada hari kiamat. Karena ujian Nabi Muhammad pernah ditanya orang, wahai Rasulullah, kayak apa pian mengenali, mengetahui umat pian kayaknya pada hari kiamat? Sedangkan waktu itu tak kumpul pada tangan manusia sejak Nabi Adam sampai akhir. Banyaknya manusia, kayak apa pian mengetahui itu umat pian? Ujian Nabi mudah aja. Karena umatku ujian Nabi pada hari kiamat kayaknya muhanya bercahaya, menyala min azalil wudu, daripada bekas wudu. Itu pengusir wudu yang kita gawe sehari-hari. Jadi pengenal kita pada hari kiamat. Jadi mau wudu kada bujur, maka cahaya itu mungkin kita akan kita dapatkan. Kalau cahaya ada yang kita dapatkan, berarti kita ada dikenali oleh Nabi Muhammad. Jadi nabi si bini pada bini, nabi si anak bibinian pada bujur-bujur baudu, itu gawian sehari kita. Hari-hari kita baudu, awal kadang bujur, kadang pernah belajar fikih wudu, dikhawatirkan wudunya kada sah. Bila wudu kada sah, sembahyangnya kada sah. Ini jenang bagus sokol bahan itu, sembahyangnya itu meluasi ruang kulit aja. Sembahyang kada berilmu, maka modal kita hidup nih baik untuk mencari bekal akhirat itu perlu dua, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Sebelum beramal tuh cari ilmunya dahulu. Ada bisa umpatan, harus belajar fikihnya. Karena udah diturus Syekh Nurus di dalam Zubat, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal, orang yang beribadah kada berilmu, maka ibadahnya kada diterima oleh Allah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu agama, belajar ilmu agama itu wajib hukumnya. Baik laki atau binian. Dari lahir sampai masuk kubur itu wajib mencari ilmu. Ada batamatan, ada beparaya, nang tamat itu sekolahnya. Kalau menuntut ilmu ada suatu tamat kan. Seberapa apapun umur kita, wajib tetap menuntut ilmu. Dari buaya sampai lianglah. Ilmu dan amal, ini modal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila beramal pada berilmu, ya tadi berapa tahun kita berduduk ada sah, karena pada tahu ilmunya. Nah, dijulurkan rambut tuh berduduk pas berduduk. Mun berdua aja ya Allah. Apalagi bapak backup. Hakon tadi gelakan sembahyang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya, Nabi curhat dengan para sahabat. Inni mushtaqun ya Nabi, aku rindu, aku kegenangan ila ikhwani, kepada saudaraku ya Nabi. Aku kegenangan dengan saudaraku. Para sahabat bertanya pada Rasulullah, siapa saudara pian wahai Rasulullah?
Ujar Nabi SAW adalah orang-orang yang hidup setelah aku dan dia beriman kepada aku. Kita inilah yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaannya, kerinduan Nabi Muhammad yang sangat mendalam kepada kita, apakah berbalas dengan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad? Nabi ingat terus sama kita, Nabi menggenang terus sama kita. Karena tidak ada sosok yang paling memikirkan dengan nasib kita dari dunia sampai akhirat kecuali Rasulullah. Abah mama tuh pikirkan dunianya aja, sampai dunia aja, tapi yang memikirkan kita dari dunia di alam kubur sampai pada masyarakat itu hanya seperti Rasulullah. Maka wajar karena la yu'minu ahadukum, ada beriman kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku ni Nabi kalian cintai, lebih kalian cintai min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, daripada abah, anak, bahkan manusia. Jadi kalau kita hidup ini lebih kita cintai anak kita daripada Nabi Muhammad, lebih mencintai mama kita daripada Muhammad, lebih mencintai abah kita daripada Nabi Muhammad, berarti iman kita masih belum sempurna. Kalau abah mama yang kita cintai di dunia, kalau kita menghaulinya setahun sekali, sanggup kita mengeluarkan dana untuk mengadakan haul karena kita cinta dengan abah mama kita. Bagaimana kita menghauli Nabi Muhammad? Berapa banyak biaya yang kita keluarkan untuk peringatan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu selalu ingat lawan kita. Ummati, ummati, umatku, umatku, Nabi. Jadi wajar abahmu sekumpul orang yang senantiasa ingat dengan Nabi Muhammad. Setiap malam sidin bagi lawan Nabi Muhammad. Coba kita pernah ada kegenangan lawan anak. Kita jauh dengan bini, jauh dengan anak, kegenangan benar. Ya ingat terus sampai tak bawa dalam kuring. Karena di dalam alam bawah sadar kita selalu ingat dengan anak bini kita, tak bawa pada dalam mimpi. Kayak itu juga dengan Nabi Muhammad. Kalau di alam bawah sadar kita bisa sering mengenang Nabi Muhammad, ingat dengan Nabi Muhammad, maka insya Allah itu akan membawa pada dalam mimpi kita bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad. Ya abah sebel rugi badal, sangat rugi bila orang itu sudah umur 40 tahun tapi kada suatu bermimpi dengan Nabi Muhammad. Pernahkah kita bermimpi lawan Nabi Muhammad? Jangankan mimpi Nabi Muhammad, mimpi wali aja jarang. Mimpi orang saleh jarang. Ini kita mimpi hantu. Kalau Nabi kita Muhammad, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqza, orang yang pernah bermimpi lawan aku di dalam tidurnya, maka dia akan melihat aku saat ketika dia jaga. Ujar bagus unggul arti sebaliknya daripada hadis tersebut. Bila orang itu tidak pernah bermimpi lawan Nabi, berarti orang itu tidak pernah akan melihat dengan Nabi Muhammad aku jaga. Ini yang kita khawatirkan. Apakah mata yang penuh dosa ini bisa melihat dengan Nabi Muhammad? Selama mata ini, ujar Habib Umar, memandang rendah, meremehkan orang lain, memandang hina dengan umat Nabi Muhammad, maka mata itu tidak akan layak untuk memandang wajah kemuliaan Nabi Muhammad. Karena nikmat yang besarnya pada hari kiamat itu ada nikmat memandang Nabi Muhammad. Jadi dengan peringatan Maulid ini, mudah-mudahan kita kaum menuruti akhlak Nabi Muhammad. Dari bangun guring sampai guring pulang, jangan kada ingat lawan Nabi Muhammad. Bila orang itu kada ingat lawan Nabi Muhammad, bangun guring kada ingat bacaan. Bangun guring terus langsung ke kamar mandi, langsung ke WC. Ada ingat bacaan. Karena masuk WC ke barang aja pulang. Betis kanan ke betis kiri ke kesalahan. Ini ada ingat lawan Nabi Muhammad. Tapi kalau kita ingat dengan Nabi Muhammad kita mau masuk WC,
Ingat dengan Nabi Muhammad, berarti masuk batis kiri. Keluar batis. Mau masuk masjid Bang. Itu orang yang ingat dengan Nabi Muhammad dalam setiap keadaan. Kena makan, hendak makan biar orang ingat dengan Nabi Muhammad pasti bacaan. Hati-hati makan tuh baik dah ingat bacaan, makan dikawarni oleh hantu. Bila makan tuh kada ingat bacaan, makan lawan hantu. Jadi wajar aja pun habis langsung ada makan yang dia bawa. Anak berdua makan dia lah. Tapi nanti untung ada seorang. Kada ingat babat. Enak hendak minum kayak itu pulang. Bila kada ingat lawan Nabi Muhammad, beberapa aja hendak tangan kiri tangan kanan dah minum terserah. Ya Allah. Kada ingat lawan Nabi Muhammad. Tapi kalau orang ingat dengan Nabi Muhammad, hendak minum tangan dan minum itu jangan langsung sahinakan. Wah ingat dengan Nabi Muhammad, ajar Nabi makan 3 kali, minum 3 kali hirup karena sekali bina. Betul sekali bina pulang. Pas minum tuh jangan bina. Kasedapan. Jangan sekali ingat aja, sekali tuntung nah minum. Itu kan diingatan Nabi Muhammad. Kena bakawan apa begaul lawan bini, anak guring lawan bini. Jangan lagi kata Nabi Muhammad. Kailan anak guring lawan bini lah. Lawan anak mengingat lawan Nabi Muhammad pasti bacaan. Jangan tahu culok aja. Kan bila tahu culok aja dia kada bacaan, kada ingat lawan Nabi Muhammad. Pas anak jadi hantu. Tapi banyak hantu ya Allah. Karena ujian Nabi, syaitan itu membersamai manusia dalam 3 hal. Makan yang 4, minum 4. Tahun sebutin tuh. Bila bergaul lawan bini kada ingat lawan Nabi Muhammad, pas tak banyak ampun hantu. Pas kelakuan kayak. Jadi ingat lawan Nabi Muhammad dalam setiap gerakan kita, dalam setiap tindakan kita. Apa anjuran Nabi Muhammad nyatakan? Jangan tahu gawi aja, tahu makan aja, tahu minum aja. Diingatkan apa anjuran Nabi Muhammad? Itu bukti kita tuh menggandang lawan Nabi Muhammad. Kena guring, ada wah inilah, ada anem mang Tuhan. Kira-kira sama aja. Wah ini orang hendak guring, bangun guring itu apa dijabai? Apa? HP. Kira-kira sama aja. Hendak goreng HP. Nah, berjam-jam sampai tak guringan. Pas tadi ingat lagi bacaan. Ya Allah, tadi ingat Nabi Muhammad. Tak guringan JPHP. Enak bangun apa mana JP nama? Tapi orang yang kawin lain bang sebagai bayar. HP belum JP tadi ingat bacaan. Ayo. Bangun guring HP, hendak guring HP. Ada ingat bacaan. Tak guringan. Ayo. Kada menggerung lawan Nabi Muhammad. Yang kita khawatirkan tuh pas guring tuh baik. Kita ada tahu umur ya Pak. Ada tahu umurnya, ada tahu umur tuh ada berbau. Kalau pas guring kita dicabut nyawa kita oleh Allah, pas guring kita ada bacaan. Ada ingat lawan Nabi Muhammad. Ayo. Mati dalam keadaan apa itu? Ternyata dalam keadaan guring. Kada ingat lawan Nabi Muhammad. Tapi kalau kita anak itu bacaan, pas habis umur kita,
kita mati dalam keadaan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kena bangun goreng, bacaan pulang. Apa bacaannya? Bacaan bangun goreng apa? Mak ada hafalnya kan? Kata orang ada baca juga bangun goreng. Allahumma jannibna. Keren kan? Itu dua apa kayak? Mohon itu kayak hafal benar. Masih bacaan di sini. Allahumma jannibna wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya ada kisah yang guru nih imba acara maulid tentang makanan Allah. Guru tak salah baca juga. Orang hendak makan bacanya Allahumma barik lana bima razaqtana min adzabannar. Ada guru kita salah baca. Sini anak makan tak baca alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani. Doa apa tak? Bangun guring. Jadi tidak ada kawan diiga guru tak salah baca pian tak. Apa gerang bacaan kata jadi guru? Pian tak baca guring apa doa bangun guring. Napa gerang artinya jadi guru? Guru ini nak kalah juga. Ujanang tiga artinya setahu gue alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani, itu artinya segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Itu doa bangun guring artinya. Sedangkan guru tadi dibaca sini waktu anak makan. Udah sini muncul aja. Dari sini makan masuk aja di sini, cuma penempatan aja salah. Guru ini salah. Aku aja sini anak turun bulan Maulid turun ke acaranya kan dikasih makan belum? Lama dah ulang. Pancaramahnya belum laos benar. Iya, pancaramahnya laos benar. Asal lama aku jadi guru Mahadani parok jodohkan sudah lama benar. Imba disuruh mengira nasi, nak makan baca dua. Ya Allah, alhamdulillah segala puji yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Mati kemana lapar juga. Dapati makanan, melihat makanan di hadapan, asa hidup pulang aku jadi semangat. Nah, dari itu udah boleh lawas. Kalau pinang adik ada nak ada ingat makan pagi tadi mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul pada hari ini pada kegiatan Maulid, mudah-mudahan kita bubar dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa abah mama kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan mudah-mudahan kita hidup beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afwu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mengucapkan kepada Ustaz guru kita Muhammad Maksum. Semoga apa yang telah disampaikan beliau bisa kita pahami secara bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa, yang mana dalam hal ini kami mintakan kepada Ustaz Haji Khairuddin, kepada Ustaz kami persilahkan.